wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin. Para santri yang sedang pulang di rumah, kita akan melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik sampai hatam ya. Karena kemarin belum bisa hatam. Jadi semuanya ngaji dan kitabnya ditulis ya, kasih makna. Nanti setelah itu difoto ke Japri ya, sebagai bukti kalau sudah ngaji. Sebelumnya kita tawasul dulu. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin as-siddiqin wal ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin Husain Said Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi wa Husain Syahnawi al-Bantani wa Husain Imam Syafi'i wa Husain Allah yu'ani darajatim afadullah an barakatihim syanillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu. Lanjutin yaitu kemarin bab min ma'asil ain, maksiat mata ya. Wa yahrumu, dan haram an-nadhru apa memandang, bil istihqari dengan pandangan menghina, ilal muslim kepada orang Islam. Jadi tidak boleh memandang dengan pandangan yang hina kepada orang Islam. Ini termasuk maksiat mata. Kata Rasulullah, la yahillu li muslimin ayyushiru ila akhihi binadratin tu'dhihi. Ya. Justru sebaliknya, seharusnya kita melihat sesama muslim dengan pandangan penuh kasih sayang, penuh damai, penuh persahabatan, persaudaraan. Wan nadhru, dan juga melihat fi baitil ghairi, di rumahnya orang lain, fi baitil ghairi, di rumahnya orang lain, bi ghairi idnihi, tanpa idinnya ya ghair, au syai'in, atau sesuatu, akhfahu, yang merahasiakan, ya ghair. Kadzalik tanpa izinnya, artinya begini. Ini hati-hati juga ini sering kadang kita terlupa ini ya. Jadi melihat rumahnya orang yang tanpa izin, maksudnya begini, contoh ya, kalau kamu lagi mau masuk ke rumah orang atau ketuk pintu orang, itu jangan ketika ketuk pintu ya, setelah ketuk pintu itu, ini adabnya ya, kamu langsung ketuk pintu, assalamualaikum, kamu ke tepi ya, ke pinggir, jangan langsung di depan pintu. Takutnya orang itu merahasiakan sesuatu, artinya merahasiakan kamarnya, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Jadi kamu ketuk lalu ke pinggir gitu ya, ke pinggir pintu, sehingga ketika pintunya dibuka, kamu nggak melihat ke dalam, nggak melihat isi kamar itu, karena sudah kamu ke tepi gitu ya. Ini sebagian adab. Kenapa? Karena takut memang dirahasiakan oleh orang itu keberadaan kamarnya. Nah, ini termasuk daripada maksiat mata ya. Jadi jangan sampai kita melihat rumah orang lain atau kamar orang lain tanpa seizin dia, kecuali kalau memang sudah dibuka, ya masuk sini mainnya. Nah, itu beda. Nah, ini sering terjadi ya anak santri ini. Kadang-kadang ketuk pintu saya langsung nongol di depan pintu, nggak boleh itu. Kadang-kadang saya matiin lampu dulu biar nggak kelihatan dalamnya itu. Jadi caranya, saya ingetin lagi, kalau ngetuk pintu kamar ya, kamar siapapun yang sekiranya orang itu tidak mengizinkan melihat barang dalam, kamu ketuk langsung pindah ke samping kamar itu ya, sehingga ketika tuan rumah itu yang buka pintunya, kamu nggak bisa melihat barang di dalam, karena kamu sudah di samping gitu ya. Ini ingetin ini. Jadi terus ke belakang, hati-hati ya, dan terus jaga adab sopan santun, karena termasuk juga ini termasuk maksiat
maksiat mata, dosa hukumnya ya. Wa musyahadatul mungkar, dan menyaksikan kemungkaran, idza lam yungkir, ketika tidak mengingkari ya orang. Ada kemungkaran kita lihat dan kita tidak memungkiri, tidak mengingkari gitu ya. Au yu'adzar, atau ketika tidak ada udzur untuk mengingkari. Kecuali ada udzur. Contoh ada udzur apa, kalau kita mengingkari misalnya berbahaya, atau kita nasihati malah kita mau di apa ya, contohnya orang itu termasuk orang yang ditakuti misalnya. Kalau kita mengingkari, sehingga kita bisa ditonjok misalnya, contoh kasar ya. Nah, kalau seperti itu kita nggak mampu lagi ya nggak masalah ya. Tapi kalau kita masih mampu untuk mengingkari ya, bahkan bisa mengatakan, kita katakan, hentikan perbuatan kemungkaran itu ya. Jadi di sini ialah menyaksikan kemungkaran dan kita gak mau memungkiri padahal kita mampu. Nah, itu yang dosa ya. Wa yufariku, dan meninggalkan. Jadi langsung hendaknya meninggalkan ya orang. Jadi langsung meninggalkan, jangan sampai terus menerus dalam menyaksikan kemungkaran tersebut ya. Nah, ini termasuk daripada beberapa maksiat mata yang telah diterangkan dari awal sampai akhir sampai barusan. Sekarang pindah kepada pasal berikutnya ya. Faslun, satu pasal. Wa mim ma'asil lisan, ialah sebagian dari maksiat lisan, sebagian dari dosanya lisan. Al-ghibatu, ialah ghibah. Ghibah itu menggunjing bahasa Indonesianya ya. Wa hiya, adapun ya ghibah, dzikruka, ialah pembicaraanmu ya. Pembicaraanmu ahoka, pada saudaramu al-muslim, yang Islam. Pembicaraan bima, dengan sesuatu, yakrahu, yang tidak suka ya muslim atau ahok ya, hu, pada ya ma. Wa igana, sekalipun ada ya ma, fihi, ialah ada pada ahok al muslim. Artinya membicarakan sesama orang Islam, sehingga apabila orang Islam itu mendengar apa yang kita bicarakan, dia tuh gak suka, dia marah. Nah, itu namanya ghibah. Itu dosa ya. Dan bukan hanya pada orangnya ya bisa pada orangnya, atau orang tuanya, atau badannya, atau bahkan hewannya misalnya nih, atau sikapnya. Oh, dia tuh bakhil misalnya, si Mamat itu bakhil, atau si Mamat itu hitam misalnya, atau begini, Mamat tuh punya hewannya misalnya, punya kambingnya jelek misalnya, kurus misalnya. Sekiranya dia tuh marah dengan perkataan itu, andai kata dia dengar dia marah, itu namanya ghibah, menggunjing. Tidak boleh itu ya, itu dosa ya. Kan kemarin saya terangkan sebagian daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa ialah ghibah. Jadi apa? Khamsun yufattirna shaim, al-kibbu wal ghibah wan namimah. Ada 5 perkara bisa membatalkan pahala puasa. 1 adalah dusta, 2 adalah ghibah. Nah, ini ghibah nih, menggunjing ini. Nah, puasa ini jangan menggunjing-gunjing, jangan merasain orang. Nah, sekalipun sesuatu itu ada pada orang itu ya justru ya. Jadi kalau tidak ada pada orang itu bukan menghibah namanya, justru mengada-ngada itu. Bohong namanya, mendustakan. Itu lebih parah lagi itu ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah mengatakan sesuatu, membicarakan temannya, saudara kita yang ada pada orang itu, dan ketika orang itu mendengar dia bisa jadi marah. Nah, itu yang disebut dengan ghibah ya. Misalnya bukan hanya orangnya, termasuk badannya atau pakaiannya atau baunya. Oh, si fulan hanya si siapa itu baunya busuk nanya. Kalau sekolah itu nggak pernah mandi kayaknya, keteknya busuknya. Andai kata dia dengar dan dia memang busuk misalnya, dan memang gak enak, andai kata dia dengar dengan perkataan itu dia marah, itu juga ghibah itu ya. Tapi kalau dia nggak busuk dibilang busuk, itu lebih parah lagi itu bukan ghibah namanya, buhtan namanya,
bohong, berdusta, mengada-ngada, itu fitnah namanya. Ini justru orang itu memang seperti itu, lalu kita omongin kepada orang lain. Andai kata dia mendengar dia marah, maka itu namanya ghibah. Jangan sampai ya. Berikutnya apa? Wan namimah, dan mengadu domba. Wahia adapun ya namimah, naklul qauli, ialah memindahkan pembicaraan li ifsadi, untuk bikin kerusakan. Jadi memindahkan pembicaraan, bilang kepada si A, oh itu si C begini 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 begini. Akhirnya pergi si C, oh si A begini begini, sehingga bikin kerusakan biar doa ini bertengkar. Itu namanya mengadu domba. Itu namanya namimah. La yadkhul jannatah namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dan ini juga menghilangkan pahala puasa. Hanya dapat dahaga, dapat lapar, tapi pahala tidak ada. Gara-gara apa? Mengadu domba. Termasuk di media sosial ya. Media sosial paling sering sekarang kan gampang tuh. Tinggal pencet, bikin status atau WA yang isinya itu mengadu domba. Ada kabar yang belum jelas ya, kita share misalnya. Ternyata kabar itu salah dan dia ada potensi mengadu domba yang di-sharekan, yang dikabarkan itu, yang di-share itu. Nah, itu sama itu. Jadi bukan hanya memindah ucapan ya. Kalau sekarang bukan ucapan apa? Itu. Ya itu. Nah, sehingga hati-hati ya ketika ada WA yang apa narasinya itu bisa terjadi perpecahan, bisa membuat perpecahan kepada umat. Jangan langsung di-share. Udah hapus di situ saja dia lanjutkan. Nah, itu nanti kamu tuh sama namanya itu namimah ya, mengadu domba. Wat tahrish, dan mengadu domba tanpa omongan. Ini mengadu tanpa omongan, contohnya ya, mengadu tanpa omongan. Min ghairi naqlil qauli, selain dari memindahkan ucapan, tanpa memindahkan pembicaraan. Walau bainal bahaim, sekalipun antara binatang diadu. Nggak boleh ya, mengadu sapi. Bukan, atau mengapa? Ya itu. Wal kadibuh, dan yang ketiga, berikutnya wal kadibuh, dan dusta. Nah, itu maksud masyarakat lisan dusta. Apa dusta? Wa huwa, adapun dusta, al kalamu bi khilafil waqi. Al kalamu ialah perkataan bi khilafil waqi, tidak sesuai dengan kenyataan. Berkata tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya dusta. Hati-hati dengan dusta ya. Kata ulama di sini, kata Rasulullah, bukan ulama ya, Rasulullah SAW, innal kadibah babun min abwabin nifaq. Apa? Kidib, dusta itu termasuk sebagian dari pintu-pintu kemunafikan. Hati-hati jangan sampai ya. Terus juga Rasulullah mengatakan al-kadibu yunqisur rizqah. Dusta bisa mengurangi rizki. Ya pastilah. Secara akal benar. Kenapa? Ketika kita dusta, seorang pedagang yang berdusta, dia akan kehilangan pelanggannya. Hanya ada si A misalnya bilang ini original, ini bagus nih, ternyata palsu. Lama-lama akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Akhirnya nggak punya rezeki, nggak ada pelanggan. Kenapa? Dusta, bohong. Terus apalagi? Seorang karyawan yang berdusta, dia akan kehilangan kepercayaan daripada atasannya. Maka jangan sampai dusta. Maka bahkan di sini di dalamnya diterangkan Rasulullah pernah mengajarkan doa ya. Sama itu Rasulullah SAW yaqulu fi du'ahi Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan dan bersihkan juga kemaluanku dari berzina, dan juga bersihkan mulutku daripada dusta. Itu kata Rasulullah. Jadi makanya ini diamalkan nih. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib. Mohon perlindungan kepada Allah, mohon disucikan kita ini dari sifat munafik, hati dibersihkan dari munafik, lisan dibersihkan dari dusta, dan kemaluan dibersihkan daripada zina. Hati-hati jangan sampai dusta. Ini juga bisa menghilangkan pahala puasa.
Wal yaminu, dan juga sumpah al-kadhiba yang palsu. Wal yaminul kadhiba, dan sumpah palsu. Ada orang di pasar berjualan, wallahi sudah ditawar 1 juta. Demi Allah ini saya ditawar 1 juta, nggak mau saya, kalau masih di bawahnya 1 juta nggak mau saya kasih, padahal nggak ada yang nawar ya. Tujuannya biar harganya mahal, biar itu dusta, itu namanya sumpah palsu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Itu bisa menghilangkan pahala puasa, dan itu termasuk kepada maksiat lisan. Wa alfadul qadhaf, dan ucapan tuduhan zina ya. Ucapan tuduhan zina. Wahia, adapun ya alfadul qadhaf, ucapan tuduhan zina itu katsiratun, ialah banyak. Hasiluha, adapun kesimpulan daripada alfadul qadhaf, kullu kalimatin, ialah setiap kalimat, tansibuh, yang mengaitkan atau menisbatkan insanan pada manusia, wahidan, atau salah satu, min qarabatihi, dari kerabatnya insan, ila zina, kepada zina. Jadi mengaitkan seseorang kepada zina atau salah satu dari kerabatnya kepada zina, itu namanya menuduh zina, itu juga dosa ya. Fahiyya, maka adapun ya kalimat qadhafun, ialah dinamakan qadhaf ya, liman nusiba zina ilahi, liman, kepada orang, nusiba, yang dituduhkan, azina, apa zina, ilahi, pada yaman. Imma sorihan, ada kalanya, ada ya qadhaf sorihan, ialah jelas ya, jelas mengatakan kamu berzina, menuduh zina, mutlaqan, hal mutlak, au kinayatan, atau sindiran, menyindir, tidak jelas kalimat menuduh tapi sindiran, biniyatin, dengan niat menuduh zina. Saya bukan anak zina, tapi kalau kamu, misalnya, itu sindiran. Dia banyak ya contohnya ya, pokoknya sindiran menuduh zina, tapi dia niat menuduh zina. Itu namanya alfadul qadhaf ya. Wa yuhaddu, dan ini ada sanksinya. Wa yuhaddu, dan dihukum, al-qadhifu, siapa orang yang menuduh zina, ila tamanina jaldatan, sampai 80 cambukan. Warokik, adapun rokik, budak yang menuduh zina, nisfuha, ialah separuhnya thamanin jildatan. Jadi kalau yang menuduh budak, maka dia hukumnya separuh, hanya dapat berapa? 40 cambuk ya. Wa minha, ialah sebagian dari maksiat lisan, sabbus sahabah, ialah mencela sahabat. Ini lagi, jangan sampai ikut-ikutan. Sekarang ini lagi banyak fenomena sekarang ini, mencaci sahabat Abu Bakar lah, ini itu. Ini biasanya ini Syiah ini. Jangan sampai ya. Apalagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, apalagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bukan hanya sahabat ya, termasuk menantu, juga ada kerabat dengan Rasulullah. Jangan sampai kita mencela ya. Kata Rasulullah itu ya, man sabba aliyan faqad sabbani, wa man sabbani faqad sabballah. Siapa yang mencela Sayyidina Ali, kata Rasulullah, sesungguhnya dia telah mencela aku, mencaci aku. Siapa mencaci aku, berarti dia mencaci Allah. Allah musuhnya nanti. Hati-hati yang sampai mencaci sahabat, jangan ikut-ikutan ya. Sahabat itu semuanya ashabi kan nujum, kata Rasulullah. Sahabatku seperti bintang-bintang yang gemerlapan di atas langit. Ihtadaitum, dengan mereka, dia diantara dengan mereka itu yang ada kamu mengikutinya, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Jadi mereka itu sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahadatu zur, dan persaksian palsu. Ini juga termasuk maksiat.
menyaksikan, oh wallahi saya saksikan dia enggak berzina ya, dia enggak bersalah. Nah, padahal dia tahu kalau dia itu salah dia itu. Tapi karena dia dikasih fulus ya, dikasih fulus, bilang ya kalau saya enggak mencuri. Nggak boleh ya. Wal khulfuh, dan tidak menepati fil wa'di di dalam janji. Nah, ini juga maksiat lisannya. Wal khulfu, dan tidak menepati fil wa'di di dalam janji, idza wa'adahu, ketika berjanji ya orang. Wa huwa, adapun ya orang, yudmiruh, ialah berniat ya orang al khulfah, untuk tidak menepati. Nah, jadi dia sudah sengaja, sudah niat saya tidak akan tepati gitu ya. Dia berjanji dan dia sudah berniat. Nah, tapi kalau dia tidak berniat seperti itu, apalagi dia hanya apalagi dia pakai membaca insya Allah besok, ternyata besoknya nggak bisa dilaksanakan dengan adanya sesuatu hal, itu nggak apa-apa. Ini dimaksud ini sudah memang niat hatinya mau apa ya, tidak menepati. Nah, itu namanya al khulfu fil wa'di. Wa matul ghani, dan menunda-nunda bayar hutang padahal mampu. Nah, ini juga sama dosa. Padahal ada juga dalam kitab lain diterangkan, barang siapa yang menunda bayar hutang dan padahal dia mampu, maka setiap hari itu ditulis dosa. Orang itu ditulis dosa setiap hari itu. Dosanya apa? Dosanya karena menunda bayar hutang padahal dia sudah mampu ya. Wasyatamuh, dan mencela, wasab, dan mencaci, wala'nuh, dan melaknat, wal istihza, dan menghina, bil muslimih, kepada orang Islam. Jangan sampai ya. Wa kullu kalamin, dan setiap perkataan, mu'din, yang menyakiti, lahu, bagi muslim. Jadi hati-hati, jaga lisan ini daripada maksiat-maksiat yang telah kamu diterangkan di depanku ya. Terutama ini yang paling sering terjadi ini, yang paling gampang ini, kidip, bohong, dusta. Apalagi kebiasaan nih anak-anak ini kadang-kadang langsung dengan sumpah, wallahi, demi Allah, ya boleh ya. Orang yang suka bersumpah itu tandanya tidak jujur. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Itu tandanya orang itu tidak jujur. Ingetin kata-kata saya ini. Kalau ada orang dikit-dikit sumpah, itu tandanya tidak jujur. Kenapa? Kalau orang jujur, tidak peduli. Mau percaya mau tidak, dia jujur. Makanya dia tidak akan bersumpah. Orang kalau bersumpah palsu ya, tadi itu melanggar sumpah ya, ada hukumannya itu ya. Jadi jangan sampai kita berdusta ya. Allah alam bisawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Baca doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu